Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran IPS. Alhamdulillah, untuk hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan sebuah materi lanjutan materi yang kemarin. Untuk itu, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kita mulai saja ya ke materinya. Untuk materi pembelajaran hari ini, lanjutan yang kemarin adalah tentang permintaan, kemudian pasar, dan harga. Apa sih pengertian permintaan? Mari kita simak ya penjelasannya. Nah, di sini adalah pengertian permintaan. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa aja sih? Yang pertama ada harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang. Yang kelima, harga barang lain. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ramalan masa depan. Di sini ada harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Contohnya, apabila pada mulanya harga barang tersebut 1.000 per unit dan kemudian naik menjadi 1.500 per unit. Ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Akan tetapi, apabila harga barang tersebut turun menjadi 500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. Kemudian ada pengertian penawaran. Kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kemudian ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan untuk mendapatkan laba. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Kemudian ada pasar, sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian ada 3 fungsi pasar. Yang pertama, ada fungsi distribusi untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, yang B, ada fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian yang terakhir di poin C, fungsi promosi.
pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Kemudian ada macam-macam pasar. Yang ada poin A, ada menurut wujudnya. Yang pertama ada pasar konkret dan yang kedua pasar abstrak. Yang poin B, menurut barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yang kedua pasar barang produksi. Yang poin C, menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat, yang kedua pasar nasional, yang ketiga pasar regional, dan keempat pasar internasional. Kemudian di poin D, menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan, dan ketiga pasar bulanan. Yang poin E, menurut organisasi strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar bersaingan tidak sempurna. Kemudian dilanjut dengan harga. Apa sih harga? Yaitu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kemudian kalau harga pasar, harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, itulah adalah materi yang Bapak sampaikan kepada kalian. Mohon maaf kalau misalkan materinya masih tidak sempurna. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.